Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali masih bersama saya Ridwan Air, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada bagian C, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi adapun indikator pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual. Kemudian yang kedua, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kembali sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi ada beberapa sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, perhatikan tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat ini ditempatkan di pojok kanan atas, tempat titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Makassar, 13 Agustus 2020. Jadi tidak menggunakan tanda titik. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam, jadi tidak disingkat ya. Kemudian yang kedua, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Jadi harus menggunakan huruf, tidak menggunakan kata. Kemudian contohnya, lampiran titik 2 4 lembar. Jadi tulis 4 lembar, misalnya 5 lembar, tulis 5, tidak ditulis angka. Kemudian hal titik 2 pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, alamat surat. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada, jadi tidak usah dibubuhkan kata kepada. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, jadi tidak boleh dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, jadi langsung ditulis pimpinan ya. Kemudian tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat, jadi jangan pernah sekali-sekali kalian menulis atau menyingkat kata jalan jadi ILK atau JLN, tidak boleh. Kemudian bagian E tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya, jadi tidak perlu menggunakan tanda titik. Contoh, yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 2 kali Bata. Jadi misalnya yang kalian tujukan itu, misalnya kalau kalian ingin melamar ke sekolah, misalnya SMA Negeri 22 Goa, jadi kalian tulis yang terhormat Kepala UPT SMA Negeri 22 Goa. Kemudian tulis jalan, jadi tidak boleh disingkat, Jalan Taman Nyiling, Desa Taman Nyiling. Kemudian Goa. Oke, lanjut. Kemudian poin keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Jadi teknik penulisannya itu dengan hormat dia menggunakan huruf kapital, kemudian diberi tanda koma. Contohnya sebagai berikut.
dengan hormat, koma, berdasarkan titik-titik. Kemudian di bagian kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Kemudian yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Jadi yang pertama, identitas, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, bisa juga dimasukkan alamat email, nomor HP atau nomor kontak. Kemudian maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan di sini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Jadi adalah apa alasan si pelamar tersebut. Contohnya ingin mengabdi di perusahaan tersebut, seperti itu. Kemudian nyatakan lampiran. Lampirannya itu sebagai berikut: fotokopi ijazah sudah legalisir, fotokopi KTP, pas foto, dan lain sebagainya, serta sertifikat penduduk yang lainnya. Pada bagian ketujuh, penutup. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Jadi si pelamar di sini harus membubuhkan kata-kata atau kalimat keantusiasannya ingin bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian salam penutup. Jadi salam penutup itu contohnya hormat saya, koma. Kemudian terakhir yang ke-9, tanda tangan dan nama terang. Jadi tulis setelah kata hormat saya, kemudian tanda tangan, ditulis nama lengkap. Misalnya nama lengkap kalian Nitriana Safitri, ditulis. Jadi setiap kata itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contoh lain, misalnya nama saya Ridwan AR, R-nya huruf besar, R-nya juga huruf besar untuk singkatan nama ayah. Kita lanjut ke kegiatan 1. Mengidentifikasi sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Jadi sebelum kalian mengisi tabel, silakan kalian membaca surat lamaran berikut. Surat lamaran pekerjaan berikut sampai akhir. Jadi setelah kalian membaca, identifikasilah sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Jadi silakan di sini. Jadi mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, sampai dengan tanda tangan dan terang. Jadi contohnya tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi cari di sini yang mana termasuk tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi saya pilih ini. Ini termasuk tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi tulis seperti surat yang diberikan. Oke, lanjut kita ke tabel berikutnya ya. Jadi pembuatan tabelnya ini dirangkai saja ya. Jadi dengan format, nomor, sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, kemudian jawaban, kemudian di sampingnya simpulan. Jadi misalnya simpulan untuk bagian, saya ambil bagian apa ya? Bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Tanda tangan nama terang. Misalnya tanda tangan nama terang, penulisan tanda tangan sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Jadi seperti itu contoh untuk kesimpulan. Oke, sekian dari saya. Selamat bekerja.
Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus. Tetap safety, jaga kesehatan, tetap berolahraga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.